Saudari dan saudara sekalian, kembali di Kristus Medium. Semoga kali ini Kristus Medium menjumpai saudari dan saudara sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Menyambung permenungan kita tentang masa Advent. Minggu yang lalu kita sudah merenungkan apa itu Advent. Adventus berarti kedatangan. Tuhan datang, Dia berjanji untuk datang, membawa keselamatan, dan kita menantikan kedatangan Tuhan dengan penuh harapan. Saudari dan saudara sekalian, kalau kita mau memaknai Adventus sebagai kedatangan Tuhan dalam arti penjelmaannya menjadi manusia, kita merenungkan bahwa Tuhan datang dalam peristiwa sejarah hidup kita, sejarah dunia. Artinya penjelmaan Tuhan bukan suatu dongeng, bukan suatu rekayasa, bukan suatu khayalan, tetapi itu sungguh-sungguh terjadi dalam sejarah hidup manusia. Oleh karena itu, dalam Injil yang kita bacakan pada minggu kedua Advent ini, kita mendengar penginjil Lukas menggambarkan bahwa ketika firman Tuhan itu datang melalui Yohanes yang mempersiapkan kedatangan Yesus Kristus penyelamat itu, digambarkan bahwa itu terjadi dalam suatu peristiwa sejarah, dalam suatu konteks sejarah. Penginjil Lukas menggambarkan bahwa dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes menjadi raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya menjadi raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias menjadi raja wilayah Abilene. Pada waktu Anas dan Kaifas menjadi imam agung, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Sakaria, di padang gurun. Saudari dan saudara sekalian, ada 7 pemimpin politik yang disebutkan dan dikatakan oleh penginjil Lukas bahwa itu terjadi dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius. Menurut para ahli, keterangan tentang tahun ke-15 ini, kalau dihitung menurut penanggalan Masehi, itu terjadi sekitar tahun 28 atau 29. Di sini mau ditunjukkan bahwa ada konteks sejarah yang konkret. Sekali lagi, peristiwa penjelmaan sabda menjadi manusia bukan sesuatu yang sifatnya khayalan. Ini sungguh-sungguh terjadi. Ini nyata dalam kehidupan manusia. Nah, penginjil Lukas menunjukkan suatu kontras, ketika ada para pemimpin besar, para pemimpin politik yang memimpin, memiliki kekuasaan secara politik, tampillah Yohanes Pembaptis, dan dikatakan bahwa ia tampil di padang gurun. Ketika suatu masa di mana ada para pemimpin politik dengan kemeriahan, kemegahan kepemimpinannya, tampil seorang Yohanes. Ia datang dari wilayah pinggiran, suatu wilayah yang pasti tidak menarik bagi orang-orang yang hidup di kota, di tempat yang ramai. Dia datang dari padang gurun, dan di padang gurun itulah firman Tuhan, sabda Tuhan datang kepadanya, turun kepadanya. Itu berarti firman itu terjadi. Firman Tuhan merupakan suatu peristiwa yang dialami dan terjadi pada seorang Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan kedatangan Sang Penyelamat, Sang Mesias. Saudari dan saudara sekalian, kalau kita melihat kontras ini, ada suatu pesan yang menarik di sana. Penginjil Lukas menunjukkan bahwa Yohanes tampil di padang gurun. Kita pada umumnya kita paham kalau orang pergi ke padang gurun, dia harus cukup mempersiapkan hal-hal yang paling esensial, yang paling penting. Dia tidak perlu dibebani oleh macam-macam hal, karena di padang gurun di sana orang mengalami kesulitan air, kesulitan makanan, orang tidak memiliki tenaga yang cukup untuk melakukan banyak aktivitas. Maka padang gurun dalam bahasa kitab suci juga menjadi simbol di mana orang memang memberikan tempat
mencari ruang untuk secara khusus mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Maka di sini kita boleh memaknai padang gurun ini sebagai suatu tempat silensium, ya. Suatu tempat di mana orang mencari keheningan, menemukan tempat untuk sungguh-sungguh berkomunikasi dengan Tuhan. Maka Yohanes Pembaptis menunjukkan bahwa inilah tempat di mana orang mencari hal yang paling esensial dalam kehidupannya, yaitu dalam relasinya dengan iman, tidak dibebani oleh macam-macam hal. Kita tahu bahwa juga dalam sejarah gereja, padang gurun menjadi tempat di mana para orang kudus yang berusaha untuk membaktikan dirinya sungguh-sungguh sebagai orang yang membaktikan hidupnya bagi Tuhan, mereka pergi ke padang gurun, ya. Di sana ya untuk hidup asketis, untuk mempersembahkan seluruh hidupnya demi imannya, demi kecintaannya pada Tuhan sendiri. Nah, Injil hari ini juga mengajak kita demikian. Kita pada zaman ini hidup di suatu situasi di mana begitu banyak keramaian, begitu banyak orang tertarik pada hal-hal yang meriah, hal-hal yang wah, hal-hal yang luar biasa, ya. Tadi seperti para pemimpin politik juga, ya. Kita tahu bahwa dalam fenomena hidup kita sebagai suatu bangsa juga kekuasaan politik menjadi sesuatu yang menarik bagi banyak orang. Penginjil Lukas mengajak kita bukannya menyibukkan diri dengan keramaian, dengan ketertarikan pada kekuasaan itu, tetapi kita mencari keheningan yang disimbolkan di sini dengan padang gurun. Saudari dan saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh Yohanes di padang gurun? Ya, dia menyerukan kepada kita untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Bertobatlah, begitu seruan Yohanes Pembaptis, ya. Apa artinya bertobat, ya? Metanoia, ya. Berbalik dari cara hidup yang lama kepada cara hidup yang baru. Berbalik dari tendensi menempatkan diriku sebagai pusat kepada tendensi menempatkan Tuhan sebagai pusat, menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya andalan dalam hidupku. Itulah bertobat, itulah membalik arah, kembali kepada jalan yang benar. Suatu upaya untuk membarui hidup kita, lebih mantap menatap Tuhan yang datang. Oleh karena itu, Yohanes menyerukan cara bagaimana kita mempersiapkan kedatangan itu dengan seruan-seruan simbolik yang sangat kuat, ya. Luruskanlah jalan baginya, setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekak-lekuk akan diratakan. Nah, semua itu mau menunjukkan bahwa segala sesuatu yang menghalangi kita untuk dapat mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan, hendaklah kita hindari. Kita berupaya untuk sungguh-sungguh mempersiapkan kedatangan Tuhan dengan hati yang lebih siap, yang digambarkan tadi, dengan setiap lembah ditimbun, setiap gunung dan bukit menjadi rata, kesombongan kita, keangkuhan kita, kita upayakan untuk sebaliknya kita menjadi orang yang rendah hati, yang mau mengampuni sesama, yang mau berbuat baik, untuk membaharui diri kita dan mempersiapkan kedatangan Tuhan. Oleh karena itu, Yohanes juga mengatakan kalau kita mempersiapkan semuanya itu dengan baik, melakukan pertobatan, metanoia, berbalik arah, penginjil mengatakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Saudari dan saudara sekalian, apa artinya melihat keselamatan yang datang dari Tuhan? Minggu lalu kita sudah merenungkan bahwa kalau kita selalu berjaga-jaga, kita bertekun dalam pengharapan, kita melakukan pertobatan, maka kita akan berdiri di hadapan anak manusia, kita menatap dia sebagai sang terang yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Saudari dan saudara sekalian, selamat melanjutkan penziarahan batin dalam masa Adventus ini. Semoga kita terus-menerus mempersiapkan diri kita, berbalik arah menantikan kedatangan Tuhan, dan
yakin dan percayalah bahwa kalau kita mengupayakan pertobatan, Tuhan datang membawa keselamatan. Dan kita siap menyambut Dia yang menjadi juru selamat bagi kita. Tuhan memberkati kita semua. Salam kasih, salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan dan kasih Tuhan sendiri.